Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So today we will learn about narrative text. Jadi ada beberapa poin penting dalam narrative text ini yang akan kita bahas, yaitu what is narrative text, what is the purpose of narrative text, kind of narrative text, characteristic of narrative text, structure of narrative text, and example of narrative text. So what is narrative text? Narrative text is a type of text that tells a fictional story with the aim of entertaining in chronologically interrelated manner. Jadi, narrative text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu teks yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. What is the purpose of narrative text? Apa tujuan narrative text? The purpose of this text is to entertain the readers about a story. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Kind of narrative text. Jadi, narrative text ini memiliki beberapa jenis, yaitu fairy tale, atau yang biasa kita sebut dongeng. Contohnya, Beauty and the Beast, Pinocchio, dan Cinderella. Lalu ada misteri, contohnya The Legend of the Sleuth-Mouthed Woman, atau yang biasa kita kenal dengan legenda wanita dengan mulut robek. Lalu ada science fiction atau fiksi ilmiah, contohnya Jurassic Park. Lalu ada romance, contohnya Story of Becca and Joe. Lalu ada horror, contohnya White Death. Lalu ada fable. Fable ini adalah cerita yang mengisahkan mengenai binatang. Contohnya Kancil and the Giant. Lalu ada myth and legend. Jadi myth and legend adalah mitos dan legenda. Contohnya Sang Kuryang. Lalu ada history atau sejarah. Ada folk tale atau yang biasa kita sebut cerita rakyat. Lalu ada slice of life atau sepotong kehidupan. Ada personal experience atau pengalaman dan lain sebagainya. Characteristic of narrative text. Jadi, narrative text memiliki ciri-ciri yang khusus, yaitu Characteristic of narrative text. Jadi, narrative text memiliki ciri-ciri tertentu, seperti specific character. Dalam sebuah narasi, pengarang akan menciptakan karakter spesifik sebagai tokoh utama dalam cerita. Tak hanya tokoh utamanya saja, namun semua karakter dalam cerita tersebut akan ditulis dengan jelas mulai dari nama, bentuk, warna, dan wataknya. Contohnya, Ariel the Mermaid, the Drawers who have different characters, Dana the Brave. Lalu yang kedua, ia menggunakan past tense. Dikarenakan tulisan dalam naratif teks merupakan sebuah fiksi atau imajinasi, maka dari itu grammar yang lebih umum digunakan adalah past tense. Biasanya grammar ini sangat kentara jika kamu membaca legenda atau dongeng yang memiliki setting zaman dahulu kala. Lalu yang ketiga, time conjunction and adverbs of time. Sesuai yang sudah dijelaskan di atas, naratif teks ditulis secara runut berdasarkan kronologi waktu. Maka dari itu dibutuhkan time conjunction sebagai penghubung waktu seperti when, before, after, dan lain-lainnya untuk menjelaskan kronologi dari sebuah kejadian. Sedangkan adverb of time dibutuhkan dalam menulis naratif teks dengan tujuan menunjukkan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Misalnya, once upon a time, one day, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat, action verb. Penggunaan action verb dalam narrative text adalah salah satu karakteristik yang perlu diingat. Action verb ini merupakan kata kerja yang menunjukkan sebuah tindakan dari seorang karakter.
Dikarenakan grammar yang digunakan dalam naratif teks berbentuk past tense, maka action verb yang ditulis dalam bentuk kedua. For the example, loved, cried, walked, married, and so on. Lalu yang kelima, direct speech. Membacakan pidato langsung untuk membuat ceritanya seakan lebih hidup. Selain itu, hal ini juga akan mempermudah pembaca untuk memahami isi ceritanya. For the example, Princess said, "My name is Princess." Structure of narrative text. For the first, orientation. Orientation biasa kita kenal dengan pendahuluan, berisi tentang siapa, kapan, di mana suatu cerita ditetapkan. Lalu yang kedua ada complication. Complication adalah awal masalah yang menyebabkan puncak masalah atau klimaks. Bagian ini biasanya melibatkan karakter utama dalam cerita. Lalu yang ketiga ada resolution atau akhir dari cerita, berupa solusi dari masalah yang terjadi. Masalah dapat terselesaikan menjadi lebih baik atau malah lebih buruk yang nantinya akan membuat cerita berakhir dengan bahagia atau sebaliknya. Kadang ada beberapa resolusi yang membuat masalah lain untuk dipecahkan yang sengaja dibuat untuk menambah dan mempertahankan minat dan ketegangan para pembaca. Biasanya resolusi ini terdapat dalam genre misterius dan horor. Lalu yang keempat ada reorientation. Biasa kita kenal dengan penutup. Biasanya bersifat opsional yang berisi tentang pesan moral, saran, atau pengajaran. Lalu ada example of narrative text. Contoh dari naratif teks ini bisa kita lihat dari cerita Sang Kuryang. Sang Kuryang ini termasuk dalam cerita Myth and Legend, karena cerita ini merupakan cerita rakyat di masa lampau yang mungkin benar-benar terjadi dan memiliki bukti autentik. Buktinya adalah Gunung Tangkuban Perahu itu. Lalu yang kedua ada The Golden Star Fruit Tree. The Golden Star Fruit Tree ini termasuk dalam cerita folktale, karena cerita ini diceritakan secara turun-temurun sehingga menjadi suatu bagian dari tradisi masyarakat.